Halo sahabat tani semuanya, selamat datang di channel review obat pertanian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Dalam sistem tubuh makhluk hidup terdapat senyawa biokimia yang mengatur proses fisiologis dan perkembangan tubuh yang dinamakan dengan hormon. Sedangkan hormon pada tumbuhan biasa disebut dengan fitohormon. Hormon pada tumbuhan terbentuk secara alami oleh tumbuhan dan kadarnya sangat kecil, namun mampu mendorong, menghambat serta mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon tanaman atau fitohormon ini berbeda fungsinya dengan unsur hara dan enzim. Hormon bertugas mengatur bagaimana tanaman akan tumbuh dan berkembang secara alami. Sedangkan unsur hara berfungsi sebagai bahan-bahan pembentuk sel, organ, hingga figur tanaman. Kemudian di sini enzim berperan sebagai katalisatornya. Fitohormon dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan asam absisat. Hormon auksin, sitokinin, dan giberelin adalah kelompok hormon yang bersifat mendukung bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan hormon etilen bisa bersifat mendukung atau bisa juga menghambat pertumbuhan. Kemudian asam absisat bersifat menghambat pertumbuhan tanaman. Selain diproduksi secara alami oleh tanaman, ada juga hormon tanaman yang diproduksi oleh hasil rekayasa manusia, yang biasa disebut dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Namun, ada juga hormon yang diproduksi oleh mikroorganisme tertentu di area sekitar tanaman, misalnya pada media tanam. Dari beberapa uraian tentang hormon tanaman tadi, sekarang mari kita pelajari bersama tentang fitohormon auksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan asam absisat. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin alami pada tanaman terbentuk pada titik-titik tumbuh yaitu pada pucuk, tunas, kecambah, dan ujung akar. Hormon auksin berfungsi untuk merangsang perpanjangan sel tumbuhan, pembentukan bunga dan buah. Selain itu, auksin juga berperan untuk merangsang titik tumbuh tunas, kuncup bunga, kuncup daun dan ujung-ujung akar. Hormon auksin juga mempengaruhi pembengkokan pada batang, merangsang proses diferensiasi sel, serta menciptakan perubahan morfologi pada tanaman. Beberapa hormon auksin dengan konsentrasi tinggi dapat digunakan untuk mematikan tanaman, misalnya digunakan pada herbisida. Yang kedua adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin pada tanaman terbentuk alami pada akar dan jaringan kambium. Kemudian ditransportasikan melalui pembuluh kayu dan difokuskan pada bagian-bagian tanaman. Hormon sitokinin berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan daun serta memperbanyak tunas baru sehingga tanaman menjadi rimbun, misalnya pada tanaman cabai, paprika, dan tomat. Selain itu, hormon ini berfungsi untuk memperbanyak anak tunas dan anakan misalnya pada padi, bawang merah, dan anggrek. Hormon sitokinin ini juga berperan untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dari jaringan umbi, rimpang, bonggol, misalnya pada umbi kentang, rimpang jahe, dan bawang merah. Selain manfaat hormon sitokinin tadi, perlu diperhatikan karakter dari fitohormon sitokinin ini. Yaitu dalam konsentrasi tinggi, sitokinin dapat menghambat dan menghentikan pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Jika dicampur auksin maka akan bersifat antagonis atau saling melemahkan. Dan jika dicampur dengan giberelin maka akan berefek positif, yaitu dapat mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru. Yang ketiga adalah hormon giberelin. Hormon giberelin berfungsi untuk memicu perkecambahan biji, pembelahan dan diferensiasi sel, di mana sel membelah diri dan menjadi sel yang berbeda. Hormon giberelin ini juga berfungsi untuk merangsang pembentukan bunga, buah, serta memperbesar ukuran buah dan umbi-umbian. Selain itu, hormon giberelin ini juga berfungsi untuk merangsang pemanjangan dan pembesaran batang, serta mempercepat masa generatif tanaman. Selain manfaatnya, perhatikan juga karakter hormon giberelin ini. Penggabungan giberelin dengan auksin memberikan hasil tanaman yang lebih vigor dan buah yang lebih besar. Serta penggabungan giberelin dengan sitokinin dapat mempercepat pertumbuhan tunas baru. Yang keempat adalah hormon etilen. Hormon etilen merupakan hormon tanaman yang berwujud gas. Hormon ini secara alami terdapat pada bagian daun, buah, akar dan batang. Hormon etilen berfungsi untuk mempercepat pemasakan buah, merangsang pembentukan bunga, dan mempercepat pemekaran bunga. Hormon etilen ini juga bermanfaat untuk pertumbuhan batang menjadi besar dan kokoh.
Selain itu, hormon ini juga dapat mempersingkat fase vegetatif pada tanaman-tanaman tahunan agar segera produktif. Hormon ini juga bermanfaat untuk menginduksi pertumbuhan bulu akar, meningkatkan efisiensi penyerapan air dan mineral, serta mendorong perontokan daun, bunga, maupun buah di saat tanaman tidak mengalami keseimbangan fisiologis. Yang kelima adalah asam absisat. Asam absisat merupakan senyawa penghambat yang bekerja berkebalikan dengan auksin dan giberlin. Asam absisat diproduksi pada bagian daun, bunga, buah yang masih muda, dan kadarnya meningkat seiring dengan bertambahnya usia tanaman. Asam absisat berperan memicu pengguguran daun di saat tanaman kekurangan air dengan tujuan untuk mengurangi proses penguapan. Selain itu, saat daun sudah menua atau terserang penyakit juga mendorong untuk gugurnya daun. Asam absisat ini juga memicu kerontokan bunga yang gagal dibuahi, memicu gugurnya buah yang terlalu masak, serta menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Jika tanaman berada dalam tekanan cuaca atau musim, asam absisat berperan dalam menjaga agar proses metabolisme tidak terlalu berat. Demikianlah penjelasan singkat tentang hormon, ZPT dan beberapa manfaatnya bagi tanaman. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video kita selanjutnya.